Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai ibu oh iya Sunari ya. Kita berdiri dari Hamid Ghazali wa Rafa Sunnah Al-Fatihah. Kemarin sampai Qala la tas'adu hafallahu bi'amalil 'abdi. Yang wa tas'adul hafallahu bi'amalil 'abdi min sholatin wa zakatin wa siyamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi wa tas'adul lan munggah sapa malaikat al-hawdhah malaikat sing jaga amal bi amalil 'abdi lawan amale 'abdi min sholatin saking sholat wa zakatin lan zakat wa siyamin lan puasa wa haji wa umrah dan hajilan wa khulqin hasanin lan pekertikan bagus lan pekertikan kang bagus wa sabdin lan meneng wa dzikrillah lan zikir Allah ta'ala halimahul subhanallah wa tusayyi'uhu mongko ngiring-ngiringi ing amal wa tusayyi'uhu lan ngiring-ngiringi ing amal malaikatu sama malaikat as-sab'in samawatin as-sab'in samawatin
pitung langit. Hatta taketau sehingga putus kabeh. Sehingga putus kabeh bihi kelawan amal al-hujju ing pira-pira aling-aling. Ing pira aling-aling. Hujub hijab aslinya hijab itu artinya aling atau penutup atau penghalang dari pandangan. Ini namanya hijab. Ini namanya hijab. Hijab apa? Hijab dari pandangan putra dan putri. Itu namanya hijab. Kalau ada orang yang berhijab tapi masih membuat orang lain itu lupa sama Allah, berarti belum berhijab. Dia sudah berhijab tapi hanya menutupi tubuhnya, bukan menutupi aurat. Yang menutupi aurat itu yang benar-benar orang lain itu sampai tidak mau tidak ada sama sekali rasa. Contoh hanya sekedar coba sekarang kita lihat, ada orang yang pakai hijab tapi kadang malah membuat orang lain itu berpikiran yang aneh-aneh. Ini namanya bukan hijab, tapi hanya sekedar penutup fisik, bukan hijab yang sebenarnya, syarat yang sebenarnya hijab. Menutup itu menutup hati, nafsu dan lain-lain. Itu pengertian yang hakikatnya, bukan secara bahasanya. Secara bahasanya hanya menutupi. Kullaha sekabehane ilallahi maring Allah Ta'ala alaihi wasallam. Fayakifuna monggo padha mandeg kabeh baina yading ana ing antarane ana ing ngersane Allah. Yashhadu nyakseni kabeh. Yashhadun nyakseni kabeh lahu kedue kawula bil amali kelawan amal saleh kang saleh al mukhlis kang ikhlasillah ta'ala karena Allah ta'ala. Fayaqul monggo dawuh sapa Allah subhanahu wa ta'ala, antumul hafadhah. Antum utawi sira kabeh, antum utawi sira kabeh iku al-hafadhah ngreksa ala amali ngatasi amali abdin kawula ingsun, ala amali ngatasi amali abdi kawula ingsun, wa anna lan utawi ingsun iku raqibun nginjen nyedani. Kita mundi mboten apa lho, kita yang dibin ora tuku alama ing atase barang. Alama ing atase barang fi qalbihi ing dalem atine kawula. Innahu suhni kawula lam yurid orang ngarepake, iku lam yurid orang ngarepake ni ing ingsun
ni ing ingsun bihadzal amali kelawan iki amal. Wa arada lan ngarepaken sapa kawula wa arada lan ngarepaken sapa kawula bihi kelawan amal ghairi saliyane ingsun fa'alaihi maqadatun ing dalem kedue maqadatun kedue kawula apa lanati laknat ingsun. Falakul monggo matur sapa malaikat kula sakabehane malaikat alaihi ing atase kawula. Laknat juga berduduan. Walana tunalan peduli ingsun wadal anuhu lan bendu ing kawula apa samawat langit asamu lan pitu wa man lan fi ing dalem langit pitu. Fabaga mongko nangis sapa Mu'ad sahabat Mu'ad fastahab mongko gembor-gembor sapa Mu'ad istihabain intihabain kelawan gembur-gembur syadidan kan kuat syadidan kan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Gala disampaikan Nabi Muhammad SAW ibu bersabda pada sa'adul hafadhah malaikat penjaga amal hamba ini naik ke langit min sholatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umrin. Hamba yang melakukan sholat, yang melaksanakan zakat, yang berpuasa dan haji serta umrah, khuluqin hasanah dan mempunyai akhlak yang baik, wasamdin dan dia diam, wa dzikrillahi ta'ala dzikir karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tusayyu malaikat sab'a samawat maka malaikat ini pun mengiringi sampai ke langit yang 7 hatta yaqdahu sehingga semua putus bil hujub. Nah, apa namanya itu penutup itu semua tersikap kullaha ila Allah Ta'ala sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqifuna maka berhentilah para malaikat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yasyhadun mereka semua menyaksikan bil amali menyaksikan apa? Orang yang punya amal tersebut yaitu amal saleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda berfirman antumul hafadhah kalian semua ini menjaga ala amali abdin atas amal hambaku wa anna rajim dan aku akan selalu mendekat kepada siapa? Kepada orang, kepada sesuatu yang di situ hatinya innahu lam yuridni yang hatinya dari hamba-hambaku ini tidak mengharapkan dari aku bihadzal amali
bihadzal amali, dengan amalnya, wa arada bihi, sedangkan dia itu mengharap kepadaku dengan amalnya ghairi fa'alaihi, maka dengan hamba tersebut lanati, dilaknat sama Allah. Fatakun, maka malaikat pun berkata kepada Allah, kullaha, semua malaikat yang ada di langit ini, li'anatika, apabila engkau melaknat hamba tersebut, wa la'anatuna, maka kami pun melaknat. Wa tal'anuhu samawati wa sab'a, wa tal'anuhu samawati as-sab'u, maka malaikat atau penghuni langit ketujuh ini juga akan melaknat. Waman bihin nabi fabaka mu'an, maka setelah mendengar ini semuanya, nangislah Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad fastahabba intihaban syadidan. Sayyidina Mu'ad ini menangis, meronta-ronta, menangis dengan keras sekali, menangis dengan luar biasa sekali. Banyak kemarin dari langit pertama sampai langit ketujuh ini semua amal banyak yang ditolak dengan alasan banyak banget. Ada yang ujub, ada yang bukan karena manusia, bukan karena Allah. Dan ini yang terakhir itu jadi disebutkan sudah ikhlas dia melakukan amal-amal tersebut, tapi mengharapkan balasan dari Allah. Ya boleh, tapi bagi orang yang di situ tingkatannya sudah lebih tinggi, dia itu melakukan amal tersebut ya karena Allah, dan semuanya terserah Allah mau dibalas seperti apa. Itu. Jadi kalau kalian beramal, kalian melakukan sesuatu, jangan berharap aku harus dibalas seperti inilah, aku harus seperti inilah, aku wis koyo ngene mosok dibalas koyo ngono. Aku sudah berkorban banyak, masa tidak dibalas apa-apa, tidak dihargai sama sekali. Ini salah. Jangan kita pernah berharap dari kepada Allah, berharap yang di situ sesuai dengan kita. Doa boleh, ya Allah, aku berdoa kepadamu supaya Engkau mengabulkan doaku. Doa itu permintaan. Tapi kalau dengan amal kita, ya Allah, aku dengan sholat ini semoga Mbok masuknya aku ke surga karena aku dengan sholat ini. Berarti kita itu bukan sedang meminta rahmatnya Allah, tapi malah kita itu mengandalkan amalan kita. Loh, aku sholat karena Gusti Allah, benar karena Allah, tapi bukan karena sholat tadi yang satu kewajiban yang kamu lakukan, tapi kamu melakukan sholat ini supaya kamu berharap karena Allah dan kamu berharap mendapatkan balasan dari Allah. Allah tidak usah kamu harapkan untuk meminta balasan, Allah pasti membalas. Kalau kita dekat sama Allah, Allah pasti dekat sama kita. Kalau kita melakukan kewajiban kepada Allah, Allah pasti akan memenuhi semua kebutuhan kita. Tidak usah khawatir, tidak usah langsung kita berharap aku sholat ini moga-moga mlebu swarga. Ya benar, moga-moga mlebu swarga. Kita berharap seperti itu benar. Tidak apa-apa, itu enggak salah. Tapi bagi orang sufi, sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, itu bukan seperti itu. Imam Ghazali mengajarkan ini sufi, kelasnya sufi. Kalau kita bagaimana? Kita ini masih ya Allah, bukan awam. Kalau awam itu tidak paham apa-apa. Awam itu manut, bukan awam. Kita itu sudah thalabul ilmi, kita itu sudah sedikit tahu, banyak tahu malahan. Bukan hanya sedikit tahu, sudah banyak tahu. Jangan dibilang awam lagi. Yang awam itu yang dia itu belum tahu dan tidak tahu, sehingga harus diberi
tahu. Nah yang bodoh itu yang seperti apa? Sudah dikasih tahu tapi tidak mau tahu, itu yang bodoh. Sedangkan yang tidak paham itu awam, tidak paham dan tidak mengerti karena memang tidak ada kesempatan untuk belajar atau dia tidak mempunyai fasilitas untuk belajar. Maka itu namanya awam. Harus harus benar-benar kita tidak boleh salah dalam menyikapi seperti itu. Jadi di dalam hatinya kalau masih berharap aku dengan amal seperti ini aku harus masuk surga lah, mau sholat tahajud tidur bagus suaraku, janji Allah seperti itu. Tidak usah ngomong koyo ngono. Sholat tetap sholat sudah minta sama Allah sudah, ya sudah, kalau sudah minta sama Allah selesai. Hasilnya seperti apa? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru ikhlas. Ikhlas itu tidak mengharapkan balasan. Ikhlas itu terserah Allah mengasihi apa monggo. Ilahi lastudiru fi radau si'ala wala aqwa ala naril jahim fahabri dawaka wa firubi fa'inna galafiru dhanbil alim ya Syair pengakuan ini mengatakan bahwa aku tidak pantas masuk surga, aku tidak kuat masuk neraka. Itu kan membingungkan saudara. Aku orang ilahilas tulil firdausi, aku tidak pantas mlebu swarga. Dan aku sholat bedino ora pantas mlebu swarga. Maksudnya apa? Aku wis sholat bedino tapi ora pantas mlebu swarga. Lah itu tadi masuknya ke yang tadi, bahwasanya dia sholat setiap hari, tapi kalau dia berharap mendapatkan surga firdausnya Allah itu salah. Yang benar bagaimana? Ya Allah, nanti terserah rahmatnya Allah akan turun ketika kita melakukan sholat setiap hari. Insya Allah rahmatnya Gusti Allah bakal turun. Tak mungkin wis sholat bendino karena Allah orang dibalas karo Gusti Allah. Ibu. Terus fahabli taufiq la ilastuliu firdaus ya la wala agha ala naril jahim wala agha ala naril jahim. Aku ora kuat neraka jahanam. Lho salat bendina kok jeneng neraka jahanam. Yo nak nalika wong kuwi mau wis ngerti dile salatmu kuwi mau bukan ya kok malah cerita dhewe. Wis to. Nak sholatmu kuwi mau bukan karena Allah, terus karena amal. Yo ada yang masuk neraka. Duh, masuk seperti itu. Iya. Atau seandainya dia masuk surga, itu surganya surga paling ngisor. Surga paling ngisor. Kan lucu. Wis sholat bedino sampai surga ini surga ini. Katanya surga firdaus. Iya, bagi yang mereka tidak mengharapkan atau mengandalkan amalnya ketika melakukan ibadah. Dia itu sholat dia sholat sudah selesai. Dia hanya berharap kepada Allah mendapatkan rahmatnya. Kalau rahmatnya Allah turun, pastilah masuk surga. Jadi manusia itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah turun karena orang itu beramal.
Paham? Rahmatnya Allah itu turun kepada hambanya yang beramal soleh, yang beribadah. Lah apakah orang suka maksiat tidak dapat rahmat? Suka maksiat bentino terus kalau dia mati, apakah dia tidak masuk surga? Ada jaminan tidak dia masuk surga? Karena dari track recordnya tidak pernah beramal soleh, kalau masuk surga nanti. Tapi kalau dia pernah sholat, pernah ya sudah, insya Allah dia masuk surga. Pernah syahadat sholat ya kan, udah pernah, ya udah insya Allah dia masuk surga. Tapi boh kapan di apa jenenge ibarat itu dikugodok sih, diresi sih, dibakar di warung dulu, orang yang ngerti. Itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namanya menerima takdirnya Allah. Kita tidak usah mikir ya, lah janji Allah kita sholat pasti masuk surga. Ya pasti itu janji Allah. Tapi balik lagi, niat kita harus dirubah. Karena apa? Kalian sudah bukan awam lagi. Kalau bagi awam boleh. Kalau bukan awam, kalau bagi kita jangan. Nah, sebuah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya.